Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Zentri Vidini akan menjelaskan sistem reproduksi pria. Di sini ada anatomi reproduksi pada laki-laki. Nah, teman-teman, di sini itu yang gambar panah terletak pada bagian digambar. Ada nama-namanya, ada uretra, ada penis, ada gland penis, ada brevish, ada skrotum, ada testis, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, organ dalam ada testis. Apa sih itu testis? Dia adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Testis itu berjumlah sepasang atau testis disebut jamak. Testis tersebut dibungkus oleh skrotum. Pada manusia, testis terletak di luar tubuh. Dihubungkan dengan pembuluh sperma tikus dan terletak di dalam skrotum. Ini sesuai dengan fakta bahwa proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dan suhu lebih rendah dari suhu kurang dari 37 derajat Celcius. Deferens atau saluran sperma dari testis ke kantong sperma. Dia adalah saluran sperma yang merupakan saluran turun dan mengarah ke atas epidermis menuju kantung semen atau kantung kemih. Lalu saluran ejakulasi. Apa sih itu saluran ejakulasi? Adalah dia saluran pendek yang menghubungkan kantung semen dengan uretra. Dia berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Lalu yang keempat ada uretra. Dia merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Dia berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Lalu ada gambar yang ketiga, kelenjar kelamin, yaitu vesicula seminalis atau tempat penampung sperma. Di bawah itu ada gambar kelenjar kelamin. Dia merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk yang terletak di bagian belakang kandung kemih. Dinding vesikula seminalis menghasilkan zat makanan yang merupakan sumber makanan bagi sperma. Ada kelenjar prostat. Ia adalah penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Kelenjar prostat itu melingkari bagian atas uretra dan terletak di bawah bagian kantong kemih. Gambarnya ada di kanan sebelah atas. Lalu kelenjar prostat itu adalah kelenjar penskresi terbesar. Cairan prostat bersifat encer. Itu ada gambar prostat. Lalu dan seperti susu mengandung enzim antikolagen, sitrat atau nutrien bagi sperma, sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipids yang berperan untuk kelangsungan hidup manusia. Gambar yang di bawah itu lebih diperjelas yang kanan. Setelah itu ada kelenjar bulburetra atau vulva atau penghasil lendir untuk melumasi saluran sperma. Dia adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra di bawah prostat. Gambarnya ada di bawah. Itu ada tulisannya tanda panah bulburetra gland.
Kelenjar Koppel atau kelenjar uretra merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Koppel itu menghasilkan getah yang bersifat alkali atau bersifat basa. Setelah itu ada organ luar yang kedua. Organ luar terdiri dari penis, yaitu yang gambar sebelah kanan ada gland, ada testikel, dan yang di bawah ada organ dalamnya. Penis dari bahasa Latin yang artinya ekor. Akar katanya sama dengan palus yang berarti sama, adalah alat kelamin jantan. Fungsi penis secara biologis adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme berwujud cairan atau urinasi dan sebagai alat pembantu reproduksi. Pria. Setelah itu ada skrotum. Apa sih itu skrotum? Dia adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot. Membungkus testis atau buah zakar. Skrotum terletak di antara penis dan anus serta di depan perineum. Fungsi skrotum sendiri itu untuk memberikan kepada testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 Celcius derajat, lebih dingin dibandingkan temperatur organ tubuh. Fungsi ini terlaksanakan disebabkan adanya pengaturan oleh sistem otot lengkap yang menarik testis mendekati dinding tubuh untuk memanasi. Ada hormon pada laki-laki, ada hormon testosteron, ada hormon LH atau luteinizing hormon, ada hormon FSH, follicle stimulating hormone. Testosteron itu apa sih? Disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Dia adalah hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama membelah meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Dan yang kedua ada LH. LH itu disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Dan yang ketiga ada FSH. Dia adalah sel-sel kelenjar hipofisis anterior yang berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Tanpa stimulasi ini, pengubahan spermatid menjadi sperma atau spermiasi tidak akan terjadi. Ada hormon estrogen dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Ya, FSH yang gambar slide sebelumnya adalah follicle stimulating hormone yang saya tarik. Lalu sel-sel Sertoli juga mensekresi suatu protein mengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Kedua hormon ini tersedia untuk pemasangan sperma. Dan setelah itu ada hormon pertumbuhan. Hormon itu diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Hormon pertumbuhan secara khusus meningkat pembelahan awal pada spermatogenesis. Oke teman-teman, di sini ada macam penyakit reproduksi pria. Yang pertama ada hipogonadisme, yang kedua ada hipotiroidisme, yang ketiga ada uretris, yang keempat ada prostatis, yang kelima ada epididymitis, yang keenam ada anorkialisme, yang ketiga ada sifilis, yang keempat ada hernia inalis, lalu ada kanker testis, setelah itu hipotensi, gonorrea, infertilitas, hipermetropistik prostat, kanker prostat, dan yang
menciptakan ketenangan psikis. Dan yang kelima, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Oke teman-teman, itu sedikit dari presentasi saya. Terima kasih.